Jadi lebih ke rasanya itu nggak banyak di otak-atik tapi enak gitu. Oh begitu, baik. Kalau enggak mau nanya gue. Ada yang nanya nggak nih? Ada yang nanya. Guys, ada yang mau nanya nggak? Kalau nggak ada ya udah. BTW banyak yang bilang nih katanya Alden kok mirip K-pop boyband. Banyak yang bilang nggak sih lo mirip K-pop gitu? Tapi itu emang first impression gue, guys. Gue pertama kali lihat Alden kayak wow, ada K-popers di sini, karena emang Alden tuh kayak perawakannya tuh seperti K-pop, kayak bisa dilihat gitu kan, ganteng, menggemaskan begitu kan. Annyeonghaseyo. Tapi emang sebenarnya banyak kayak yang bilang lo tuh mirip K-pop gitu, artis Korea. Ya cuma dibilang kayak stylenya kayak Korea gitu. Mukanya kayak Baik yang bilang ganteng nggak sebelumnya? Nanti kepedean. Oh nggak apa-apa, emang harus pede. Dijat saja sendiri. Oh dijat sendiri. Iya. Oh coba katanya ada yang request nih di live chat nyanyi Korea dikit dong. Gak tahu, gak bisa nyanyi Korea. Dan bukan gak bisa bahasa Korea. Ya, cuma dikit-dikit doang. Gak apa-apa guys, next untuk sesi selanjutnya kalian siapin pertanyaan yang banyak buat Kak Alden. Aku tahu pasti banyak nih fansnya Alden di luar sana. Iya guys, kalau mau request nyanyi mending ke ini suka nyanyi gitu. Biasa kalau di Master Chef semua pada gabut pasti Macel nyanyi. Iya boleh, nanti request di Instagram aku aja. Now let's talk about pressure test, karena kita berdua ini episode awal pasti kalian sering banget lihat kita di pressure test. Tapi sebenarnya tiap challenge 2, lu sebelum lu di-decide sama juri, lu masuk pressure test, lu selalu punya feeling apa enggak? Ada sih feeling, cuma kayak herannya pas makanannya lagi oke, platingan oke, dipanggil maju, dan itu ujung-ujungnya masuk ke pressure test, kayak bingung gitu loh. Iya, jujur gue juga bingung, kayak makanan Alden itu rata-rata challenge kedua ya, selalu bagus, konsep selalu bagus, dan kelihatannya tuh selalu epic gitu ya. Tapi yang gue bingung kenapa masuk pressure test gitu. Iya. Kalau gue pribadi sih, so far kayak gue selalu punya feeling kalau gue masuk pressure test, karena kayak kadang kayak abis makanan lu jadi, lu lihat kanan kiri, dan ketika lu ngerasa makanan lu lebih jelek dibanding yang lain, itu di momen yang kayak lu ngerasa kayak gue masuk pressure test. Iya benar. Gitu. Tapi kalau lu sendiri misalkan lu nggak masuk pressure test tapi temen lu masuk pressure test, perasaan lu gimana sih lihat temen lu yang pressure test? Mungkin ngerasa kayak ya gue kan juga pernah aku pernah merasakan pressure test, jadi harusnya mengerti kayak tuh masuk pressure test lagi. Tapi masuk pressure test aslinya ya biasa aja kok harusnya gitu. Kalau gue sih, kalau masaknya bener terus eksekusinya bener, aslinya nggak ada yang harus ditakutin gitu. Jadi selama pressure test lo selalu masak bener. Tapi emang iya sih, ya Alden kalau misalkan pressure test, gue juga pribadi kita selalu yang kayak do our best gitu, karena itu yang benar-benar menentukan lo pulang atau lo lanjut gitu di sini gitu. Tapi so far kalau lo sendiri ada gak komenan dari juri yang emang kayak membuat lo berkesan, kayak makan lo enak banget? Adanya yang kayak gue bingung, kayak aku bingung kayak makanan ini aku ngerasa ini tuh enak, kayak harusnya overall itu enak, dan platingan aku itu udah kayak maksimal. Jangan nangis. Enggak. Tapi ternyata rasanya masih kurang gitu. Itu challenge yang mana? Bebek. Oh bebek? Iya. Oh iya. Kayaknya jauh deh. Ya udah anggap aja ya. Kalau gue pribadi sih kayak yang berkesan banget sih belum ada ya, karena ya itu gue tuh selalu diambang gitu, kayak dibilang enak tapi selalu pasti ada miss, makanya gue belum pernah menang challenge, even though gue sering dipanggil challenge pertama. Tapi kalau yang kayak Terus komentar apa yang paling menusuk? Paling menusuk itu mungkin pas laksa cepret-cepret itu sih, karena emang gue jujur gue juga tahu platingan gue salah banget, dan itu gue malu banget, plating kayak gitu gue malu banget. Tapi emang mungkin perlu belajar dari iya karena Alden tuh plating sangat on point, dan gue tuh untuk plating kurang banget sih. Tapi kayak emang itu momen gue bener-bener malu banget, dan gue plating 5 menit terakhir gue nggak ada ide, ya udah akhirnya kayak I just do kayak what across my mind gitu. But it's okay lah ya, kayak at least I'm still here gitu. Pernah nggak nangis di galeri? Nangis di galeri nggak pernah sih. Kayak gue kalau panik lebih ke arah lebih nafsu untuk mencari solusi ya, bukan nangis sih. Kalau kayak
Kalau nangis mungkin lebih kayak ke pressure aja sih, bukan kayak bingung mau masak apa kayak. Kalau sih ada yang pulang pas pulang gitu, ada yang pulang. Pulang sih so far gue belum ada sih nangis. Kayak semua teman-teman aku masih di sini gitu, jadi kayak belum ada yang terlalu sampai sedih banget sih. Siapa temennya? Banyak. Alden kan salah satu teman aku di sini ya kan, yang ganteng-ganteng gue temenin lah gitu dong konsepnya ya kan. Oh, tragedi. Lu pernah mengalami tragedi apa selama di galeri? Tragedi kayak gimana dulu? Kayak misalkan, ya kalau gue cerita dulu. Kalau gue sendiri tragedi gue rata-rata sih berdarah aja, kayak jari kepotong. Itu dari audisi on air pertama emang jari gue kepotong gitu, kayak sedikit somplak gitu kukunya. Terus kayak emang tangan gue tuh tipis pemirsa, jadi tuh kayak alasan. Enggak, tapi emang bener tangan gue tuh tipis, makanya kayak gue kena yang kayak yang sedikit tajam-tajam tuh pasti berdarah. Yang nonton tolong dihitung ya guys, kalau berapa kali Macel kepotong jarinya. Tapi makanya kayak hampir setiap episode gue itu panggil medik. Tapi sebenarnya bukan karena kepotong, karena memang kulit saya tuh tipis. Biar mediknya ada kerjaan. Iya, biar mediknya tuh ada kerjaan gitu, biar gue bagi-bagi kerjaan begitu. Kalau lu sendiri, lu pernah ngalamin tragedi gak kayak atau enggak makanan lu gosong atau lu ngerusakin utensil atau apa gitu? Ya itu dia panah kota, itu udah paling kacau. Tragedi lu itu dong? Tragedi iya, udah 30 menit, 15 menit itu masih kayak gak ngeset kayak aduh kacau. Itu kacau. Gue juga prihatin sih setelah gue lihat hasil dan mendengar cerita ya. Gitu. Tapi sebenarnya kalau lu menguasai itu masakan apa sih? Kayak western atau lu lebih ke asin kah atau ke dessert kah? Western. Kayak kenapa lu pede untuk memasak western? Pede western karena kebanyakan sekolah diajarinya itu western. Terus kalau Indonesian food itu belajarnya sendiri, dan itu baru akhir-akhir ini baru belajar. Kalau gue sendiri sih gue lebih pede. Gue pede sih kayak asin atau manis. Tapi gue lebih menyukai untuk baking. Karena menurut gue baking itu challenge-nya lebih tinggi. Kayak lu kalau salah takaran, lu salah teknik, lu udah nggak bisa perbaiki gitu. Baking, dessert harus lebih presisi. Iya, lebih presisi. Kalau masakan dicicipin bisa diperbaikin. Kecuali kebanyakan asin, kebanyakan garam ya. Iya, kalau Alden rata-rata sih kurang garam ya, iya, gitu. Tapi kalau misalkan nih, lu boleh pilih kayak apa sih, lu pengen masak apa nih di galeri next? Yang masih lu cita-citakan, yang pengen lu pamerkan kepada diri? Kalau masak sih udah kebanyakan udah coba ya, kayak dari segala protein, yang belum kepiting. Kepiting ya. Emang lu pede kalau lu masak kepiting, lu bisa menang challenge, lu pede? Bisa, pasti menang. Ditunggu. Kalau gue sih pingin bikin dessert tapi lebih kayak ala fine dining gitu sih. Walaupun gue tahu platingannya bisa nggak? Itu dia, kayak walaupun gue tahu gue akan bersaing dengan Archan dan Cheryl yang which is mereka itu sangat bagus gitu di dessert, tapi gue juga yakin gue bisa lah mengalahkan mereka berdua. So sweet ends. Okay. So that's all from us today guys. Keep on watching. Kalau kalian mau tahu pertanyaan-pertanyaan lebih lanjut, kayak keep on comment, mention juga kita, and kalian akan ditemenin oleh teman-teman kita selanjutnya. Oke, bye bye. Bye bye.